Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart student. How are you today? Fine? Good. Alhamdulillah. Let's start our class with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right now we will learn Islamic history and culture, chapter 2, part 2. Okay, are you ready? Let's go. Hai teman-teman kelas 4 Istanbul yang sholih dan sholihah. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah untuk senantiasa kita menjaga lingkungan hidup. Lingkungan tempat kita hidup adalah karunia yang amat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan diselamatkan dari kerusakan. Ketidakseimbangan lingkungan dapat mengancam kehidupan manusia, seperti banjir, terjangkitnya wabah penyakit, polusi udara, dan lain-lain. Lingkungan yang perlu kita jaga antara lain rumah sebagai tempat tinggal kita, sekolah tempat kita belajar, masjid atau musola tempat kita beribadah. Begitu juga lingkungan di sekitar tempat tersebut seperti jalanan, saluran air, dan sebagainya. Ternyata lingkungan hidup itu sangat penting ya teman-teman untuk kita jaga dan lestarikan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menjaga lingkungan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa kita menjaga lingkungan. Merusak atau membinasakan lingkungan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Jelas sekali ya teman-teman bahwa Allah tidak menyukai kerusakan. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Misalnya, perlakuan beliau terhadap hewan dan tumbuhan. Bagaimana ya cara Rasulullah menyayangi hewan? Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyayangi hewan. Pada suatu hari saat Aisyah mengendarai seekor unta, karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Melihat sikap Aisyah terhadap unta yang sedang dikendarainya itu, Rasulullah menegur Aisyah. Aisyah, hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya. Nabi Muhammad SAW melarang orang membebani hewan dengan muatan yang berat. Nabi Muhammad SAW juga melarang mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuan hewan tersebut. Nabi Muhammad SAW juga melarang manusia memisahkan anak-anak hewan yang masih lemah dari induknya. Hal tersebut karena hewan dapat mati bila tidak ada perlindungan dari induknya. Beliau juga melarang untuk memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan perlakuan yang seenaknya. Ajaran Islam mengharuskan kita untuk memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan perlakuan baik. Seharusnya kita melakukan praktik pemotongan hewan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemotongan yang baik dengan tidak menyakiti hewan tersebut. Jika hewan itu hendak disembelih, hendaklah di waktu ia dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Rasulullah SAW
melarang orang membunuh hewan kecuali hendak dimakan. Orang yang menyembelih hewan hendaknya menggunakan alat pemotong yang tajam supaya hewan itu tidak lama merasakan sakit. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap hewan tercermin dalam larangan beliau kepada umatnya untuk tidak menjadikan hewan sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Pada waktu itu masyarakat Arab gemar sekali mengadakan perlombaan memanah dengan sasaran hewan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana Rasulullah menyayangi tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita jaga. Lingkungan yang asri sangat bermanfaat untuk mencegah polusi udara. Jika tumbuh-tumbuhan dirusak, akan timbul banjir, tanah longsor, dan polusi udara. Ternyata hal itu bisa mengancam keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Begitu cintanya beliau pada tumbuh-tumbuhan, dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin, beliau berpesan agar tidak merusak tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan adalah salah satu penjaga keseimbangan alam yang sangat penting. Cara Nabi Muhammad SAW memelihara dan menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menjaga agar tanaman tetap hidup. Gimana ya teman-teman caranya? Ya, dengan cara disiram atau diberi pupuk. Dengan demikian, umat manusia selain dapat memetik hasil dari tanaman, mereka juga memperoleh udara yang bersih. Berikutnya kita akan belajar cara meneladani bagaimana Rasulullah SAW bergaul. Nabi Muhammad SAW memiliki suri teladan yang baik. Nabi Muhammad telah berusaha memperbaiki kondisi masyarakat Arab, menegakkan keadilan, dan mengangkat derajat manusia. Meskipun usaha-usaha tersebut belum dapat mengubah akhlak masyarakat jahiliyah yang sudah sangat rusak. Berikut ini beberapa teladan dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Yang pertama adalah berkata jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong. Berkata jujur merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil dalam lingkungan pergaulannya sudah terlihat beliau selalu berkata jujur, tegas menyampaikan yang benar. Nabi Muhammad SAW selalu tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Setiap yang dikatakan adalah kenyataan dan kebenaran. Yang kedua adalah amanah. Di kalangan masyarakat Quraisy, beliau dikenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji, sehingga mereka memberinya gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini melekat pada saat peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Pada waktu itu, kota Mekah mengalami kebanjiran sehingga Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Nah, untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, semua suku-suku di Mekah itu berebut untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang mulia tersebut. Suku-suku tersebut semua merasa berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, hingga terjadi ketegangan di antara mereka. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW tampil sebagai penengah. Beliau membentangkan sorban dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Semua perwakilan suku memegang sorban dalam mengangkat Hajar Aswad. Dengan cara tersebut, akhirnya semua suku merasa puas dan terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Nah, yang ketiga adalah ramah. Jadi dalam pergaulan, Nabi Muhammad SAW selalu ramah dan menebar senyuman. Beliau tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk.
Teman-teman beliau adalah anak-anak atau pemuda yang berakhlak baik. Dalam pergaulan sehari-hari beliau selalu menyenangkan hati orang lain. Beliau sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua, mengasihi teman-teman sebayanya dan menyayangi teman-teman yang lebih muda. Sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal yang tercela. Oleh karena itu teman-temannya sangat segan karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Semoga teman-teman kelas 4 Istanbul bisa dengan semangat untuk menjadikan Rasulullah SAW teladan serta idola. Teman-teman jangan lupa membaca materinya di buku SKI supaya lebih paham dan ketika PH akan lebih mudah untuk menjawab setiap soalnya dan mendapatkan hasil yang terbaik insya Allah. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.